Hai bro, jumpa lagi di channel JA Garonger, masih tentang seputar tegek dan akan terus membahas tentang tegek ya bro. Nah, kali ini saya akan menjawab request dari teman-teman untuk mereview tegek versus Red Comet Ghost Track. Nah, untuk penampakannya seperti ini. Sebentar. Nah, ini untuk penampakannya tegek versus Red Comet Ghost Track ya. Kebetulan yang saya pegang ini adalah ukuran 36 dan 45 versus Red Comet Ghost Track yang saya pegang ini, saya bilang ini adalah generasi kedua karena kalau ndak keliru ya teman-teman ya, di tahun 2015 atau 2016 dia sudah keluar generasi pertamanya ya. Kita akan lihat yang saya pegang ini generasi kedua, kualitas dan performanya seperti apa. Kita langsung saja mulai di sesi pengukuran ya teman-teman ya. Di sesi ini jangan sampai teman-teman skip karena ini penting banget. Kita mulai dari panjang tertutup dulu. Kita mulai dari panjang tertutup. Untuk versus Red Comet ukuran 36 dan 45, close legnya ini sama. Lengkap dengan tutup atas bawahnya 80 cm ya, 80 cm. Kita ukur diameter. Kita mulai dari yang ukuran 36 dulu. Diameter bonggol bagian atas itu 19,4 ya. Dibulatkan di 19,5. Kalau mau pakai karet bakar, kita ukur dulu diameter bagian belakang ya. Nah, diameter bagian belakang itu 21,4. 21,4 teman-teman bisa pakai karet bakar ukuran 22. Kita ukur diameter ujungnya. Diameter ujung ini aku ukur secara lengkap ya. Diameter ujung bagian bawah juga akan saya ukur nanti. Untuk diameter ujungnya dia 1,17 atau 1,2 ini ya, kita bulatkan di 1,2. Ujungnya kecil tapi dia berbahan solid ujungnya. Ini saya ukur diameter pangkal atau ruas ujung bagian bawahnya. Buat teman-teman yang mau mengganti ruas ujung solid ini dengan hollow, ini diameternya ini saya ukurkan. Diameternya 4,2. Diameternya 4,2. Terus kalau ada yang patah-patah di ruas 2, diameter belakangnya itu 10,97 atau 11 mili ya. Untuk diameter belakang ruas keduanya itu 9 mili. Saya rasa di ukuran 45 sama. Cuma saya akan ukur lagi diameter yang ukuran 45 itu bonggol bagian atasnya. Diameter bonggol bagian atas yang ukuran 45 22,4, selisihnya agak jauh. Diameter bonggol bagian bawah itu 25,8, tapi ini bisa pakai karet bakar ukuran 25 ya. Untuk yang ukuran 4,5 ini karet bakarnya ukuran 25. Untuk diameter ujung dan ruas keduanya tadi yang sudah saya ukur sama. Dia punya spek yang sama antara 36 dan 45, cuma jumlah ruasnya yang 36 itu ada 6 ruas, yang 45 itu ada 7 ruas. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Untuk 36 dan 45 dia punya diameter agak jauh selisihnya ya, teman-teman ya. Ya, yang 45 kelihatan gambot banget, gede banget. Saya timbang ya, teman-teman, saya timbang. Mulai dari yang ukuran 36 tanpa tutup atas dan tanpa tutup bawah. Bobotnya 186 gram ditambah tutup bawah 198 gram. Lengkap tutup atas dan tutup bawahnya 205 gram. Saya pindah ke yang ukuran 45 tanpa tutup atas dan tanpa tutup bawah. Versus Red Comet Ghost Track 45, bobotnya 261 gram. Jadi selisihnya jauh ya, antara 36 dan 45 ini selisihnya sudah jauh. Ditambah tutup bawah 279 gram, lengkap dengan tutup atas bawahnya 288 gram. Oke. Untuk tegek ruas pendek ini, untuk tegek ruas pendek ini tergolong apa ya, mau dibilang ringan tidak, mau dibilang berat ya cukup berat sebenarnya ya untuk versus Red Comet ini ya.
Langsung saja ya teman-teman, kita akan lihat spek TG ini seperti apa. Aku masih, walaupun aku nggak punya yang edisi 1, udah nggak ada. Kalau dulu punya, kalau sekarang udah nggak ada. Saya masih ingat-ingat ya, yang generasi pertama itu seperti apa. Kita akan lihat bagaimana performa dari generasi kedua ini. Kita akan bandingkan langsung saja, yuk kita ke halaman. Oke, kita mulai dari yang ukuran 36 dulu ya teman-teman ya. Ini untuk TG-nya ini kaku ya. Untuk speknya kaku, cuma ini ada poin penting lagi ini yang saya tangkap ini. Ini mungkin teman-teman dengar ada suara deg 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 ini ya. Ini apa ya? Bagian dagingnya mungkin ada yang kurang rapi ya. Nanti kita akan bahas di dalam. Kita akan bahas speknya dulu kalau di luar sini ya. Untuk speknya ini kaku. Untuk speknya kaku, cuma memang dipegang rada berat ya teman-teman ya. Ini buat mancing nila nggak cocok. Kalau buat mancing kayak galatama lele mungkin bisa. Tapi apakah, pertanyaan saya itu, apakah jenis blank seperti ini untuk main apa istilahnya, untuk main dengan ikan-ikan besar apa mampu ya? Itu pertanyaan saya. Kita pindah ke yang ukuran 45. Yang ukuran 45. Nah, ini enggak bunyi, malah yang ukuran 45 enggak bunyi. Berat ya teman-teman, berat. Ini kok aku curiga ini di ruas ketiga ini saya lihat ada kayak garis ya. Oh enggak, dia hanya kotor aja. Jadi bisa ditarik kesimpulan mungkin karena TG ini murah ya, harganya murah, tidak ada cek quality sampai beberapa kali ya. Oh ini teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat ini ada ruas yang begini nih. Ini posisi baru barang ini ya. Ini ada ruas yang begini, tidak ada apa namanya, pengecekan berulang ya. Ini teman-teman bisa lihat ini ya. Untuk ukuran 45 ya, ini buat mancing baronang dengan teknik garong masih bisa, masih oke ya, masih oke. Dengan harga sekian dia sangat bersaing sekali dengan Kenzie Claris 2024. Langsung tembak aja dengan Kenzie Claris 2024 ya. Kalau dengan Kapten Emizen masih, kalau saya bilang masih lebih rapi Kapten Emizen ya. Dia bersaing banget harganya dengan Kenzie Claris 2024. Oke bro, kita akan ukur panjang keseluruhan pada saat dibuka ya. Apakah pas 4,5 dan apakah pas 36. Lalu kita lanjut di cek lengkungan ya. Yuk bro, kita ukur versus Red Comet ukuran 36 dan 45 ya, versus Red Comet Ghost Track. Kita ukur panjang reel ya, keseluruhan. Ini kita ke 36 dulu, 3 meter 60. Nah untuk yang 36 dia pas ya bro ya, dia pas. Kita ke yang 45, 4 meter 50. Nah untuk yang 45 dia bisa sampai ke hampir 47 ya, hampir 47. Jadi untuk panjang keseluruhan versus Red Comet ini yang ukuran 36 pas, sedangkan yang 45 dia plus, malah plus sekitar belasan senti lah, 19 sampai 20 cm. Oke, kita lanjut simak lengkungan yuk bro yuk. Kita mulai dari yang ukuran 36, kita langsung tes 1,5 liter ya. Untuk bobotnya kurang lebih 1,5 kg. Teman-teman bisa simak lengkungannya. Oke, coba main kasar ya. Versus Red Comet 360 cm. Semoga lengkungannya bagus ya bro, mengingat harganya
dia tergolong ekonomis ya. Versus Red Comet 360. Oke, saya pindah ke yang ukuran 45. Versus Red Comet ukuran 450 cm, tes 1,5 liter. Simak lengkungannya. Hup. Versus Red Comet 45. Sekali lagi ya. Hup. Oke, mantap. Oke bro, barusan sudah kita simak bagaimana performa dari Versus Red Comet di ukuran 36 dan 45. Nah, kita langsung lakukan perbandingan dengan yang lama ya bro ya. Saya beberapa kali mendapatkan atau pegang Versus Red Comet generasi 1. Dengan generasi 2 ini apa bedanya? Mungkin dengan harga sekian ya teman-teman ya, dengan harga sekian yang harganya di kisaran 200.000, tergantung ukuran ya, ada yang nggak sampai 200, ada yang 200 lebih sedikit tergantung ukurannya dan tergantung toko ya. Setiap masing-masing toko pasti ada harga yang berbeda, biasanya begitu, itu wajar. Versus Red Comet ini yang pertama saya dapat ini ya, mungkin tidak ada cek quality lebih dari 1 kali ya, mungkin diproduksi, dirangkai, dikirim. Jadi alhasil ada yang 36 pas dipanjangin semua masih bunyi. Di bagian daging dia kurang rapi di sini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini ya. Ini teman-teman nih bisa lihat. Ini kayak mentol malah di sini ya. Ini kurang rapi. Nanti sebenarnya hal-hal seperti ini bisa kita atasi sendiri ya. Buat yang ngerti pasti paham lah ya. Tapi takutnya ada beberapa ruas yang tidak sempurna. Itu biasa terjadi. Ada sedikit saran dari saya, baiknya membeli barang-barang seperti ini dengan penjual yang bisa diajak berkomunikasi. Kenapa? Teman-teman bisa minta begini, Om minta tolong sebelum dikirim barangnya, tolong dicek keseluruhan ruasnya, takut ada cacatnya. Nah, seperti itu. Carilah penjual atau seller yang bisa diajak berkomunikasi dulu ya. Nah, satu itu. Terus ini di ukuran 45 tadi ya. Ini barang baru yang saya pegang ini. Nah, ini di ruas ketiga ada kayak molet ya teman-teman ya di atas ini. Entah ini catnya atau blanknya. Jadi cek quality berulang mungkin sudah tidak dilakukan karena mengingat harga TG ini yang tidak mahal ya, nggak mahal, istilahnya murah banget, mungkin di press banget, seperti cek quality sudah tidak dilakukan. Untuk kerapian memang kurang ya, untuk kerapian memang kurang. Jadi baiknya saya kasih saran seperti tadi, untuk mendapatkan barang seperti ini teman-teman carilah seller yang bisa diajak berkomunikasi, mintalah cek quality berulang pada seller itu mau biasanya ya teman-teman ya, minta dicek lagi ruas-ruasnya sebelum dikirim ya. Nah, seperti itu speknya. TG ini bukan TG buat nila ya, TG ini bukan TG buat nila, TG ini bukan buat TG Tombro, bukan. Ini TG bisa digunakan untuk Galatama lele, tetapi dengan kualitas blank seperti ini, baiknya di wrapping teman-teman ya, baiknya di wrapping. Ini mudah banget pecah sebenarnya, mudah banget pecah jenis blank seperti ini menurut pengalaman saya ya. Baiknya di wrapping. Kalau wrapping jangan panjang-panjang, cukup 2 atau 3 cm saja. Kok wrapping saya lihat teman-teman ada yang sampai sekian, gunanya untuk apa? Tidak ada gunanya, malah tambah berat nanti ya.
wrapping itu sedikit-sedikit aja ya teman-teman, itu saran aja dari aku. Terus ada lagi wrapping sampai di sininya di wrapping, jangan eman-eman, biarkan original TG ini tetap anu ya, karena wrapping itu kalau dikelupas rusak nanti catnya ini ya teman-teman ya. Original TG-nya itu biar tetap terjaga, maksud saya seperti itu. Tapi sih kalau sudah dibeli ya terserah Anda, itu barang Anda. Mau Anda cat ulang, mau Anda bagaimanapun itu punya Anda. Kembali lagi ke ukuran. Nah, dua TG ini dengan yang ukuran berbeda 36 dan 45, dia punya ukuran yang 36 pas, yang 45 malah plus ya. Yang suka kaku bisa dipotong itu ya, bisa dipotong lagi supaya lebih kaku, dipaskan di ukuran 450 cm ya. Lengkungannya lumayan sih ya, untuk lengkungannya lumayan, cuma powernya ya kita sesuaikan dengan harganya ya bro ya. Powernya menurut saya dengan blank tebel begini harusnya keluar power yang luar biasa, mengingat sudah teknologi sekarang sudah canggih-canggih ya. Blank-blank TG dari beberapa produk dari Cina sudah tidak berbentuk seperti ini lagi ya teman-teman ya, sudah bagus-bagus, tipis dan kuat. Nah, ini masih teknologi lama, berat ya bro ya, karena dia tebel, ujungnya solid seperti ini, penampakannya seperti ini ya. Oke, apalagi yang bisa saya bahas, mungkin di pasaran dia akan bersaing ketat dengan Kenshi Claris 2024 ya. Kenshi Claris 2024 kalau sama Kapten Emizen jauh, masalah kerapiannya masih lebih rapi Kapten Emizen ya. Dengan apa lagi ya, mungkin udahlah kita bahas yang lain. Harganya di kisaran 200 ribuan versus Red Comet, dan saya tidak menjual produk ini ya teman-teman. Teman-teman bisa dapatkan di toko-toko online, di Shopee, di Lazada, di Bukalapak, silahkan dicari sendiri. Kalau mau tanya silahkan ya, tanya lewat WA langsung, ini nomor saya. Tanya-tanya boleh, silahkan. Saya rasa sudah cukup membahas tentang TG versus Red Comet ini ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi bro.